Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius, Capricorn, dan Cancer. Kenapa ada 3 zodiak? Ya karena energi kalian sama, mirip ya. Untuk edisi judul ini ya. Jadi saya satukan aja supaya menghemat waktu ya. Oke, di sini tema kita ya hari ini adalah peruntungan cintamu bersamanya. Kira-kira bagaimana tentang energi ataupun mungkin juga secara chemistry ya. Nanti kita lihat apakah cocok atau tidak ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Aquarius, Capricorn, dan Cancer ya. Di sini ada 3 file pertama, file kedua, file ketiga. Silahkan kamu pilih sesuai intuisimu. Ya, kalau ada 3 orang, bisa si A untuk file pertama, si B untuk file kedua, dan si C untuk file ketiga. Ataukah kalau cuma 1 orang, bisa pilih 1 di antara ketiga file ini. Oke, saya mulai dulu dari file pertama. Seperti biasa, kalau terlalu cepat bisa kalian pause dulu. Kamu pilih ya sesuai intuisi, habis itu baru kamu bisa melanjutkan mendengarkan readingan ini ya. Oke, kita langsung saja untukmu. Saya mulai file pertama, saya sisihkan file kedua, dan saya sisihkan file ketiganya. Oke, untuk kalian yang memilih file pertama ya, Aquarius, Capricorn, dan Cancer, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aquarius, Capricorn, dan Cancer yang memilih file pertama. Oke, apa yang terjadi dengan dirinya dan apakah memang dirimu dan dirinya cocok secara energi? Kita lihat. Oke. Saya lihat orang ini nih, dia memandangimu sebagai sosok yang masih labil, masih childish ya, masih egois menurutnya ya. Ataupun mungkin energinya bisa terbolak-terbalik, kamu yang merasa bahwa dia yang terlalu childish, terlalu egois ya. Kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan saja saat ini. Bisa vice versa, ataupun mungkin kalau kondisinya tidak ada pada dirimu, berarti energi yang lain kamu bisa menyesuaikan ya. Oke, yang saya lihat di sini orang-orang terkoneksi dengan kamu ya. Sebenarnya dia sayang kamu, cinta kamu, cuman energinya kayak macam kamu nggak menyatu gitu. Kamu kayak macam memblok energi dia. Seakan-akan kamu hidup dengan dirimu sendiri. Ya, di dunia ini hanya dirimu sendiri menurutnya. Ya, kamu tidak mengerti akan dirinya, kebutuhannya, dan ya kalaupun seandainya ini orang baru, saya lihat kamu tidak menoleh terhadapnya. Menurut dia ya, kamu tidak macam menoleh atau setidaknya melihat dia gitu ya. Padahal dia berharap ya, dia udah menunggu, tapi kok kamu kayak macam lurus-lurus aja. Coba balik-balik dikit kek ya, noleh-noleh untuk lihat dia. Seakan-akan kayak macam dia merasa bahwa kamu tuh cuek. Kamu kayak serasa kamu itu kayak macam susah ditebak ya. Dia merasa itu kamu tuh egois. Ini kalau seandainya kamu sudah bersama pun saat ini, dia merasa kayak macam saya ini kayak kok kayak belum kenal dia ya, kayak orang asing ya. Padahal sudah bersama, mungkin sudah puluhan tahun. Ya, kalau seandainya sudah nikah ya, ataupun mungkin kalau kamu berpasangan sama dia, kok aneh ya, saya sudah pacaran dengan dia tapi kok kayak macam saya belum mengenal karakternya. On off, kadang-kadang malah saya dicuekin, malah saya dimarah tanpa sebab, saya bingung kesalahan saya di mana. Saya kan suka-suka kamu gitu, kamu marah, mau hadir, mau pergi, silahkan,
tanpa melihat dia mau tidak kamu pergi, dia mau tidak kamu datang, suka-suka kamu mau datang, kamu pergi, ya bahkan suka-suka kamu, putus nyambung, karena memang saya lihat di sini ada stabilan emosi, ya, yang mana dia masih labil, masih mau mencari kesempurnaan dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirinya. Padahal dia sudah tahu bahwa manusia nggak ada yang sempurna termasuk dirinya. Tetapi dia kayak macam serasa mau mencari sempurna. Kenapa? Karena dia melihat dari sisi kelebihan orang lain, yang mana itu mungkin jadi kelemahanmu. Padahal dia tidak melihat bahwa kelemahan dia mungkin ada dari lebihmu. Dia ini teorinya tinggi ya. Ibaratkan dia kayak kalau orang lihat wajib dewasa, solidaritasnya tinggi, empatinya ada, tetapi dalam pelaksanaan dia malah menyakiti, childish, ya. Karena apa? Dia itu ibaratkan masih labil kan, masih mencari jati dirinya. Ibaratkan dia mau mencari guru yang tepat untuk dirinya, untuk diajarkan gitu, supaya dia bisa pintar, bisa orangnya kan panikan ini. Saya lihat dia takut mendapatkan sesuatu yang, ataupun mungkin kalau dibilang ya dia masih jiwa kompetisinya masih menggebu, ya, seakan-akan saya harus begini, saya harus bisa mendapatkan ini, saya harus bisa begini, ya, jiwa kompetisinya masih ya masih membara. Makanya tadi dia masih mencari, seakan-akan tidak merasa bersyukur dengan apa yang sudah ada. Orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di file pertama ini, untuk secara energi sebenarnya dia energi dengan kamu bagus ya. Cuman yang tadi saya bilang secara pribadi belum bisa mengontrol emosi. Jadi seperti gitu ya. Orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih merasa kamulah penguatnya. Tetapi ya setidaknya kamu bisa mengerti akan diri dia, yang mana dia rapuh tanpamu. Sebenarnya kamu sudah tahu ya, artinya gini, dia berpikir bahwa dia tahu bahwa kelemahan dia, kamu tahu bahwa ini loh kelemahan saya, sehingga kamu kayak macam seakan-akan ya egois menurutnya, ya. Dia menginginkan kamu bisa bahagia bersamanya, dan sebaliknya dia pun bisa bahagia bersamamu. Bukan karena kasihan atau karena kesepian. Yang dia rasa itu karena kesepian. Kamu datang padanya, seakan-akan pada saat kamu mau aja, suka-suka hati gitu. Sedangkan dia mau cinta yang tulus. Pada saat dia butuh kamu pun kamu ada hadir untuk dirinya. Seperti gitu ya. Orang ini bucin, orang ini haus kasih sayang, yang mana mungkin dulu dia pernah tersakiti, entah dari masa lalu dia ya, dari kecil, yang mana mungkin dididik terlalu keras, sehingga dia mau mendapatkan kasih sayang yang nyata dari pasangannya saat ini. Dia orangnya manja, dia keras ya, punya prinsip, tetapi dia sangat manja. Jadi kamu jangan berpikir bahwa kok dia merepotkan saya, apa-apa nggak bisa, apa-apa manja, apa-apa ini, apa-apa itu, suruh saya terus, karena dia merasa bahwa saya mampu sebenarnya, tapi saya mau kamu ada di samping saya, itu hanya alasan saya untuk bisa kamu ada dekat dengan diriku. Ini kalau seandainya mungkin kamu sudah bersama ya, sudah berkeluarga ya, seakan-akan kamu dia merasa bahwa kok saya kerja sendiri, saya berpikir sendiri, kamu tinggal santai-santai, karena dia percaya bahwa kamu itu mampu menolong dirinya, menopang dirinya. Dan dia berharap kamu jangan pernah bosan terhadap dirinya. Seperti gitu ya. Jadi orang-orang terkoneksi dengan kamu ya, untuk secara energi apakah cocok denganmu? Iya. Tinggal ego masing-masing yang harus dikurangi supaya bisa connect. Ya, ibaratkan pintu ini udah terbuka, tinggal kamu mau masuk atau tidak. Masuk dan tidaknya ini kan harus bisa menyimbangi energi, dalam artian bisa menduakan ego, harus bisa toleransi, harus bisa sama-sama ada untuk dirinya, jangan bertopeng, tulus ikhlas apa adanya, gitu ya. Tapi secara energi bagus ya, cuman tinggal ego masing-masing dari diri sendiri yang harus diturunkan untuk bisa mengimbangi energi atau dari ego dari pasangan. Seperti gitu ya.
Oke, semoga resonate untuk kalian yang memilih pile pertama ya. Dan saya mau lihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu di pile pertama dari zodiaknya. Di sini ada Virgo ya, Leo Cancer, Gemini Taurus, Scorpio Sagittarius, Pisces Aquarius, Aries Taurus dan Gemini ya. Oke, kita lanjut lagi ke inisial. Untuk inisial di sini ada huruf D, M, J, P, Q, H, L, D, Y, R, A, J, M, S, T, U, Q, F, D, H, L, W, R, I, M, dan T ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, kita langsung saja untuk pile keduanya ya. Semoga untuk pile pertama resonate dengan kalian. Oke, kita lanjut pile kedua. Saya sisihkan dulu pile pertamanya. Oke, kita lanjut ke pile kedua. Oke, yang memilih pile kedua ya untuk kalian Aquarius, Capricorn, dan Cancer ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aquarius, Cancer, dan Capricorn yang memilih pile kedua. Capricorn, Cancer, dan Aquarius. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, dia bahagia bersamamu nih orang ya. Dia melihat kamu sosok yang bisa menguatkannya ya. Wah, ini bagus-bagus nih ya, karena memang saya lihat di sini kamu nggak palsu sih. Tiga zodiak ini nggak palsu ya. Apa adanya, walaupun mungkin kelihatan sangar di luar ya untuk kalian Aquarius, Capricorn, Cancer, tapi hatinya penuh dengan ketulusan lembut seperti salju ya, yang mana akhirnya cepat untuk mencair, cepat patah hati, betul kan? Ketik di kolom komentar ya. Kamu itu sangar di luar tapi hatinya penuh dengan ketulusan, kelembutan, apa adanya, rela berkorban, makanya mereka nyaman. Walaupun mungkin kondisinya mereka kayak macam, saya ini capek dengan kamu ini ya, kamu itu tidak senyum-senyum, marah mulu, tapi dia tahu bahwa ada energi positif dalam dirimu yang mana dia tidak dapatkan dari orang-orang yang mungkin tampangnya bagus, kelihatan kece, tapi penuh dengan kepalsuan. Nah ini ya. Dan memang saya lihat di sini, makanya saya bilang energi, saya tarik 3 energi zodiak karena mirip-mirip. Ya. Mereka aja nyaman bersamamu. Kamu bisa menjadi pelindung, penguat, dan bisa mengayomi mereka. Bisa menjadi seorang guru, bisa menjadi seorang kakak, bisa menjadi seorang ayah atau ibu. Dimana situasi yang berbeda. Macam contoh, kamu bisa jadi sahabat, artinya fleksibel. Bahkan kamu hanya menjadi patung juga bisa ya. Ada yang mungkin dia datang hanya untuk pergi persinggahan gitu doang, yang macam seakan-akan saya punya pacar, saya punya suami, saya punya istri, tapi chemistry-nya nggak ada dari dirinya karena ego. Bukan nggak ada chemistry sih, maksudnya chemistry ada, tapi secara prioritas itu kayaknya enggak. Kenapa? Karena ya masih ego. Hampir mirip dengan file pertama, tapi di sini saya lihat di sini lebih agak sedikit turun ya dibandingkan file pertama tadi ya. Kalau file pertama itu rapuh sekali, kalau ini dia kuat ya, tetapi dia tidak mengekang, dia bijaksana di sini, dan dia mendapatkan itu semua juga dari kamu, penguatan dari kamu, karena dia merasa bahwa kamu tuh orang yang cerdas, kamu orang yang pintar, kamu orang yang bisa mengayomi ya. Dia banyak belajar juga darimu, karena apa? Dia mau juga mendapatkan orang-orang yang sevibrasi dengan dirinya, bukan hanya orang yang datang hanya untuk persinggahan habis itu langsung pergi. Orang ini mau cinta yang nyata, cinta yang tulus, dan cinta yang dewasa. Dia mau sama-sama berjuang. Bahkan saya lihat di sini ada beberapa malah pergi meninggalkanmu karena dia merasa bahwa mungkin kondisinya kamu tidak menginginkan akan dirinya. Dia tuh nggak mau memberatkan siapapun dan tidak mau berharap untuk dikasihani. Walaupun mungkin hatinya sakit ya. Makanya tadi saya bilang dia kayak salju gitu kan. Dia keras ya, tapi rapuh ke lembek. Bisa dibikin bola salju ya, keras, bisa dibentuk. Karena memang saya lihat di sini dia masih labil juga, tetapi dia punya pendirian yang sangat kuat untuk dirinya sendiri.
dan tidak mau merepotkan orang lain. Dia melihat kamu sosok yang bijaksana, ya makanya dia suka. Dia melihat kamu sosok yang cantik, yang ganteng, penampilan menarik, body seksi. Tetapi tidak terlepas dari itu, dia melihat dari sisi hatimu, yang mana memang dia tahu bahwa kamu tuh orangnya keras, punya prinsip, ya, jadi tidak bisa dibodoh-bodohi. Tetapi masuk ke dalam malah kok dia yang dibodoh-bodohi kamu. Seakan-akan kan dia mau itu kan, ya kamu nggak bisa dibodoh-bodohi, berarti kamu nggak membodohi siapapun, tapi malah kok dia yang dibodoh-bodohi kamu gitu. Kamu tuh saking pintarnya, akhirnya dia kayak orang bodoh gitu menurut dia. Ataukah kamu yang bodoh-bodohi dia, ataukah memang dia yang bodoh gitu pemikirannya, karena tidak sampai dengan pemikiranmu, ibaratkan merasa tidak connect gitu. Ataukah kamu penuh dengan uh, kelebihan, tetapi tidak dikeluarkan, belum dikeluarkan secara penuh, baru setengah-setengah. Jadi dia merasa bahwa kamu itu orang cerdas, orang pintar yang bisa mengayomi dia. Tapi jangan malah membodoh-bodohi dia. Dia mau kamu itu membentuk dia supaya dia bisa menjadi tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang bodoh menjadi pintar. Gitu. Itu dia butuh kamu. Karena apa? Kamu penguat dia. Ibaratkan kamu rumah, dia ada sebuah rumah, kamu itu fondasinya. Dia terlihat tegar, dia terlihat kuat karena ada dirimu, penguatnya, penopangnya. Walaupun mungkin kondisinya dia juga tidak bisa berharap bahwa kamu juga yang harus kamu yang backing saya terus. Makanya dia mau belajar mandiri. Tapi setidaknya dia bisa mengenal kamu, ya, tapi tidak mau mempersulitmu. Artinya dia butuh kamu gitu ya, tapi tidak mau mempersulit kamu, bahwa seakan-akan kamu harus bersama saya terus. Saya juga harus belajar supaya saya mandiri. Artinya orang ini mau belajar dan tidak mau mempersulit orang. Dia bijaksana. Dia akan rela pergi demi untukmu bahagia. Jadi jangan berpikir bahwa kemarin dia sakiti saya, tidak. Itu karena secara energi mungkin ada yang memblok, entah kamu entah dia, sehingga dia merasa bahwa dirinya tidak diinginkan, sehingga saya memilih untuk mundur supaya dirimu bisa mendapatkan seseorang yang menurut kamu bisa membuatmu bahagia, karena saya tidak mampu membahagiakanmu. Itu menurut dia, karena dia orang yang tadi saya bilang, dia minder, dia rapuh. Dia akan memberi asumsi pada dirinya bahwa saya tidak diinginkan, karena merasa kayak kamu tidak respon terhadapnya. Jadi seperti gitu, dia merasa bahwa dia melihat kamu itu orangnya apa adanya. Dari perawakanmu, matamu indah, matamu bisa menyejukkan, seakan-akan dia terhipnotis dari matamu. Karena kadang-kadang dia mau marah ya, tapi kalau dia lihat matamu, ya aduh ya ampun, saya sayang dia, saya nggak berani marah kamu. Bukan nggak berani, tapi kayak macam nggak tega. Lebih saya diam dan pergi aja deh, dibandingkan saya marah. Saya akan tersakiti juga. Dia lemah tanpamu sebenarnya, dan dia tahu bahwa kamu tahu kelemahan dia. Ya. Orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di file kedua ini hatinya rapuh tanpamu. Bahkan mungkin saya lihat di sini ada hubungan triparti. Dia sangat menyayangkan itu. Entah kamu entah dia ya. Kalau dia yang bikin, berarti serasa dia bodoh dengan dirinya. Kenapa menyanyiakan kamu? Dan kalaupun kamu yang bikin, dia juga menyalahkan dirinya. Dia gak pernah menyalahkan kamu. Seakan-akan saya salah apa ya? Saya kurang apa? Kenapa sampai kamu tega? Tapi dia gak menyalahkan kamu. Dia sayang kamu. Pokoknya dia gak pernah menghakimi. Mungkin kalau kamu merasa kok dia diam, kok dia marah, sebenarnya dia gak marah pada kamu. Dia marah pada dirinya sendiri, kecewa pada dirinya sendiri. Seakan-akan dirinya gak pantas untukmu, ataupun mungkin dia belum bisa membahagiakanmu, sehingga kamu harus pergi meninggalkannya atau melakukan hal-hal yang buruk. Dia gak pernah mau menjudge siapapun, apalagi orang yang dia sayang. Ya, dia mau kamu juga dewasa untuk bisa mengayomi dirinya, karena dia juga masih dalam proses pembelajaran, proses untuk bisa mengontrol emosi, proses untuk bisa lebih tenangkan dirinya, dan berproses untuk bisa membahagiakan orang yang dicintai. Seperti gitu. Dan dia mau kamu sabar menunggu. Kalaupun seandainya mungkin kondisinya yang tadi saya bilang ya, ada perbedaan, mungkin agama, usia, budaya, bangsa, ataupun mungkin secara signifikan restu orang tua dan mungkin finansial, untuk bisa membawamu ke jenjang yang lebih serius.
Kalaupun seandainya kamu sudah bersama saat ini dan sudah nikah ya, setidaknya kamu bisa mensupport ya, mensupport dalam hal apapun. Dia lagi berusaha untuk itu, sampai cicak sudah menegaskan ya. Dia lagi berusaha untuk menstabilkan finansial demi siapa? Demi keluarga, demi kamu dan keluarga. Dia sudah berusaha, tapi mungkin karena rezeki belum ya, karena saya lihat di sini dia banyak pikiran ya. Makanya tadi saya bilang dia lebih ingin menangkan diri supaya bisa fresh. Demi siapa? Demi kamu dan keluarga. Orangnya penuh dengan tanggung jawab. Dan dia mau juga kamu bisa mengerti akan dirinya, bisa berjuang, bisa mensupport dan bisa mendoakannya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk orang-orang terkoneksi dengan kamu dari pile kedua. Semoga resonate. Dan saya melihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di pile kedua dari zodiaknya. Di sini ada Gemini, Taurus, Virgo, Libra, Capricorn, Aquarius, Pisces, Sagittarius, Aries, dan Taurus ya. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, Q, H, L, D, Y, R, W, M, J, H, P, Q, O, R, W, H, L, dan I ya. Kalau double berarti energinya up, kamu bisa menyesuaikan. Dan maaf agak sedikit berisik ya, ada anak saya sudah bangun ya, jadi maaf kalau suaranya terdengar ataupun berisik dalam video ini. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di pile kedua. Semoga resonate ya. Dan kita lanjut lagi ke pile ketiganya. Saya sisihkan dulu pile kedua dan kita lanjut ke pile ketiga. Oke, kita lihat. Oke, untuk kalian ya Aquarius, Capricorn, dan Cancer yang memilih pile ketiga, berikan energimu sambil saya fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aquarius, Capricorn, dan Cancer. Kita lihat. Oke, apa yang terjadi pada dirinya? Orang-orang terkoneksi dengan kamu di pile ketiga ini ya, saya lihat dia lebih fokus pada dirinya sendiri ya. Jadi di pile pertama dan pile kedua seakan-akan kamu itu penguat hatinya ya, chemistry-nya bagus secara energi ya. Di pile ketiga ini saya lihat dia lebih egois ya, lebih mementingkan dirinya sendiri, bahkan mengorbankan cintanya untuk kepuasan dirinya. Ini malah merugikan atau malah mengorbankan kamu untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya lihat di sini banyak kepahitan dalam dirinya yang mana dia harus sembuhkan dulu baru dia bisa ke kamu. Yang mana dia tampung dalam hatinya, seakan diibaratkan itu dibilang hatinya tuh penuh dengan kepalsuan, penuh dengan topeng. Ya, dia sebenarnya datang ke kamu itu bukan dari ketulusan hati, tetapi karena ada apanya kamu yang bisa dia manfaatkan atau yang dia bisa peroleh. Ya. Ataupun malah menipu atau malah memanfaatkan dirimu. Dia banyak drama, banyak yang dia pikirkan. Tetapi bukan pikir untuk masa depan kalian, berpikir untuk bisa mendapatkan apa dari dirimu. Karena saya lihat orang ini tuh masih labil ya, masih menginginkan dirinya yang berpasangan dengan orang yang lebih ini, lebih itu, tidak merasa bersyukur, belum bisa menentukan jati dirinya. Yang mana saya lihat di sini bisa happy di atas penderitaan kamu. Dia datang suka-suka dia, pergi pun suka-suka. Serasa dia tidak melihat bahwa kamu terluka atau tidak. Orangnya masih labil. Secara energi saya lihat tidak terkoneksi. Kamu ibaratkan ada dalam hubungan toksik. Ya. Kamu dalam hubungan toksik yang mana harus dihindari. Gitu ya. Dia tuh serasa diam ya. Serasa kayak macam dewasa kelihatannya, penuh dengan perhatian, penuh dengan karisma, yang mana dia memberikan kesan yang positif di saat mungkin pandangan pertama. Tetapi ini banyak drama. Kenapa? Karena dia mau melihat bahwa dirinya tuh baik-baik saja di mata orang, padahal sebenarnya tidak baik-baik dia. Ya.
Dimana memberikan kesan pertama bahwa dia orang yang baik, orang yang tulus, orang bertanggung jawab, orang setia. Padahal sebenarnya setiap tikungan ada, di sini ada, di sana ada, karena dia mencari sesuatu yang sempurna, yang dia mana tahu bahwa dirinya aja nggak sempurna, manusia nggak sempurna, tetapi mau mencari kesempurnaan dari pasangannya. Saya lihat di sini dia sudah berkali-kali menyakitimu, entah menduakanmu, entah pergi meninggalkanmu pada saat susah. Tetapi pada saat dia datang ya suka-suka dia. Pada saat dia lihat kamu sudah baik, sudah jaya, sudah kaya, ibaratkan kamu sudah ikhlas, tapi dia langsung datang kepada kamu. Pada saat kamu membutuhkan dia nggak datang-datang. Orang ini ego. Ibaratkan dia bisa menghancurkan dirimu dalam genggamannya. Makanya tadi saya bilang kan, kamu dalam hubungan toksik bersamanya. Yang mana saya lihat juga kamu masih mengharapkan dia untuk berubah. Gak bisa. Kalau dirinya sendiri gak mau berubah, kamu gak bisa membuat orang berubah. Yang bisa membuat berubah dirinya itu adalah dirinya sendiri. Kamu hanya bisa mengarahkan. Kalau kita sudah tahu bahwa kita dalam hubungan toksik, kenapa kita harus lama-lama di situ? Cari jalan keluar. Bukan duduk diam di tempat berharap dia datang untuk bisa berubah. Toh dia berubah juga, itu perlu waktu, perlu proses yang tidak bisa cepat. Sekarang kamu bisa sabar menanti tidak? Karena saya lihat di sini hidupmu lelah, untuk yang terkoneksi dengan file ketiga ya. Atau mungkin kondisinya hubungan digantung ya. Kalau mungkin masih pacaran, mungkin ada perbedaan-perbedaan prinsip ya, perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, keuangan dan macam-macam, yang mana mungkin gak bisa mengambil keputusan secara bijaksana untuk bagaimana tahap berikutnya hubungan kalian, perkembangannya, apa mau dibawa kemana hubungan ini. Tapi kamu masih berharap dan berharap, sedangkan dia aja udah bingung untuk dirinya. Ataukah mungkin kalau seandainya kamu sudah bersama saat ini sebagai suami istri, ya mungkin dia tidak nafkahi kamu, dia pergi sesuka hatinya, mau kesana kemari kayak bujang-bujang, gak ada tanggung jawab. Karena dia tahu bahwa kamu mampu, makanya hidupnya enak, kayak seakan-akan numpang hidup. Bahkan saya lihat di sini dia malah mempersulit kamu atau memanfaatkan kebaikanmu. Kenapa? Karena dia tahu kelemahanmu. Ya. Karena dia merasa bahwa pasti nanti saya akan minta maaf, dia sudah baikan lagi kok. Dia akan memaafkan saya lagi kok. Jadi dia ulang-ulang terus. Kenapa? Dia tahu kamu punya kelemahan. Ataupun kalau dibilang mungkin sekarang sudah berpisah ya keras hati, seakan-akan penuh dengan amarah. Jadi seperti gitu. Yang mana kamu di sini ada menunggunya, di sana dia hanya happy-happy, santai, serasa bebas, tanpa mempedulikan kamu. Ibaratkan kamu tersiksa. Serasa kamu itu tidak mempunyai arti apa-apa di matanya. Kenapa? Karena kamu berharap dia akan menjadi pribadi yang baik. Tapi ujung-ujungnya dia nggak menjadi pribadi yang baik kok. Malah membuat kamu semakin terpuruk. Karena kamu terlalu banyak berharap. Padahal yang semesta mau menyampaikan kepada kamu bahwa carilah kebahagiaan untuk dirimu, bukan dari dirinya. Ya maaf ya, agak sedikit gelap dikarenakan baterai lowbat ya. Jadi seperti itu yang ingin semesta sampaikan. Jangan terlalu berharap pada siapapun, tapi berharaplah pada semesta yang bisa menuntun, memberikan arahan padamu. Bahagiakan dirimu. Buatlah kebahagiaan, ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Jangan kamu yang patokan si A sama saya baru saya bahagia, si B sama saya baru saya bahagia. Makanya ada penantian. Kamu penantian percuma di sini. Itu yang tadi saya bilang. Kalau dia nggak mau berubah, nggak bisa kamu bikin dia berubah demi kamu, nggak bisa. Itu dari dirinya, yang kalau dia mau berubah ya berubah. Dan itu juga perlu waktu. Berarti kan kamu sudah menyanyiakan waktumu untuk menunggu waktu yang nggak pasti. Mungkin kamu sudah tua, dia belum insyaf. Kita kan nggak tahu jalan manusia, jalan semesta untuk bisa membuat orang membayar karmanya. Mungkin cepat, bisa lama. Dan kalau dari dirimu, ini yang saya maksud, kamu sudah ibaratkan menyanyiakan semuanya dari waktu, pikiran, tenaga untuk menunggu orang-orang toksik berubah. Ya.
Kalaupun seandainya kamu dalam kondisi sudah jadi suami istri, ya kamu yang harus tegas. Kalau energimu masih di atas dan kamu merasa bahwa oh, oke nggak apa-apa saya hubungan digantung, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Karena kita bicara energi kebahagiaan. Walaupun mungkin kondisinya kamu masih bersamanya, tapi kamu bahagia hubungannya. Sekarang kan saya nggak peduli, saya mau jadi janda, duda, ataupun mungkin kondisinya digantung, ya saya nggak peduli. Yang penting saya bahagia. Itu yang maksudnya semesta mau sampaikan. Bukan berarti saya suruh kamu cerai. Cerai itu pilihan. Karena ada beberapa yang memang kondisinya saya sudah nggak mampu kak, saya sudah nggak mampu, berarti kamu harus ambil keputusan. Selama kamu masih mampu, ya nggak apa-apa, pertahankan rumah tanggamu. Walaupun mungkin dia tidak nafkahi, dia mau seenak perut, dia datang suka-suka, terserah, mau menindas kamu terserah, tapi kamu tetap bahagia, nggak apa-apa, pertahankan. Saya bicara di sini bicara energi. Karena saya bilang kamu kan di hubungan toksik. Tapi kalau seandainya kamu sudah tidak mampu dengan keadaan itu, kamu harus mengambil sikap. Ada yang bilang, Kaica, saya ini mau mempertahankan rumah tangga saya, oke. Tapi saya sudah nggak mampu. Terus gimana? Nggak bisa. Kamu harus keluar. Kalau sudah nggak mampu, harus keluar. Kalau kamu berharap di situ, ya nanti ujung-ujungnya ya itu yang tadi saya bilang, kamu menyanyikan waktu, menyanyikan biaya, tenaga, pikiran. Yang mana hidupmu tidak beres-beres. Yang mana hidupmu tidak baik. Yang mana hidupmu penuh dengan keterpurukan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ya kan? Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, ciptakan kebahagiaan untuk dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu, maafkan dirimu. Supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Kamu tidak terpuruk. Kamu lebih produktif, hidupmu sehat, mentalmu bagus. Jangan sudah sakit-sakitan mental juga, ya otomatis siapa yang mau memperhatikan kamu? Dia malah tidak memperhatikan kamu juga kok. Kamu yang susah-susah sendiri. Malah mungkin dia akan pergi meninggalkanmu. Kenapa? Karena kamu hidup susah. Dia akan mencari kebahagiaan, mencari kesenangan. Yang mana dia datang pada saat kamu happy-happy. Pada saat kamu susah, ya dia akan pergi meninggalkan. Kamu sakit hati lagi. Padahal yang salah siapa? Kamu. Karena menanti. Maksudnya saya di sini isilah hatimu, isilah semua itu dengan produktif, hal-hal yang positif. Supaya hidupmu jauh lebih berkembang ke depannya. Gitu ya. Yang pastinya untuk secara chemistry tidak ya, dan untuk peruntungan tidak juga secara energi ya, untuk orang-orang terkoneksi dengan kamu di pile ketiga. Oke, semoga resonate ya untuk kamu. Dan saya melihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu di pile ketiga dari zodiak. Di sini ada Gemini, Taurus, Leo, Virgo, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, dan Aquarius. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, Q, H, L, A, D, A, Y, R, B, M, S, T, Q, R, I, J, P, W, L, H, dan U ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itu yang saya lihat dari ketiga pile ya. Semoga resonate dan bermanfaat buatmu ya. Dan saya doakan semoga hidup kamu jauh lebih baik ke depannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.